Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dalam video kali ini saya kembali akan membahas satu pokok materi yang berhubungan dengan posisi General Banking Staff ya. Jadi untuk teman-teman yang melamar pada posisi ini, ya silakan menonton videonya sampai tuntas. Mudah-mudahan itu bisa menjadi sumber referensi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan TKB BUMN Batch 2 tahun ini. Nah, sekarang kita lihat seperti apa bentuk materinya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit terkait dengan pengertian General Banking Staff. Nah, pada dasarnya General Banking Staff itu adalah posisi setingkat staff yang akan bekerja di berbagai area yang akan mendukung penuh proses bisnis sebuah perusahaan. Nah, jadi ketika General Banking Staff ini direkrut oleh satu perusahaan, maka nanti dia akan dibekali dengan pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada bidang keuangan dan perkreditan, seperti itu. Apa saja tugas dan tanggung jawabnya? Di sini ada 9 ya, ada 8 tugas dan tanggung jawab dari seorang General Banking Staff. Pertama, memberikan layanan prima kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Kemudian kedua, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan klien atau calon klien dan menganalisis kebutuhan mereka. Ketiga, memberikan penjelasan produk perbankan sesuai kebutuhan nasabah. Kemudian keempat, menanggapi keluhan dan penyelesaian masalah pelanggan. Kelima, menjalankan manajemen kantor harian. Kemudian 6, mengerjakan tugas-tugas administratif seperti pengarsipan dan pemrosesan dokumen. Kemudian ketujuh, melakukan fungsi pendukung administrasi ad hoc atau tugas manajemen kantor. Dan kedelapan, melakukan pengelolaan data untuk mendukung operasional unit bisnis. Jadi kira-kira seperti itu tugas dan tanggung jawab dari seorang General Banking Staff. Nah, selanjutnya ini ada contoh-contoh soal yang sudah saya kompilasi dari berbagai sumber. Mudah-mudahan ini nanti sesuai dengan apa yang akan diujikan di tes TKB nantinya. Di sini saya berfokus pada soalan pembahasan tentang kredit perbankan ya, karena memang General Banking Staff itu fokus utamanya di bidang kredit. Kalau untuk soal-soal tentang keuangan di video saya sebelumnya sudah ada beberapa juga yang saya singgung ya, bisa ditonton di situ. Nah, khusus video ini saya akan membahas khusus contoh soal tentang kredit perbankan. Oke, kita lihat saja contoh soalnya. Nomor 1, saya akan bacakan untuk teman-teman. Suatu keyakinan pemberi kredit bank bahwa kredit yang diberikan berupa uang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa mendatang adalah salah satu unsur kredit yang disebut A. Kesepakatan, B. Risiko, C. Jangka waktu, D. Kepercayaan. Nah, jawaban saya di sini adalah D. Kepercayaan. Nah, karena kalau kita lihat bahwasannya unsur kredit itu ada 5, yaitu kepercayaan itu sendiri, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Di sini masing-masing ada pengertiannya. Jadi kepercayaan itu pengertiannya seperti pertanyaan di nomor 1, kemudian kesepakatan itu diartikan sebagai suatu perjanjian di mana masing-masing pihak, baik itu si pemberi kredit dengan si penerima kredit, menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Jangka waktu itu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Kemudian risiko merupakan akibat adanya tanggung waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Kemudian balas jasa itu merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian kredit. Ya, jadi diingat-ingat pertanyaan ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu sumber referensi untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri akan mengikuti tes TKB nantinya. Oke, kita lihat soal nomor 2. Berdasarkan tujuan kredit dibagi menjadi 3, yaitu A. Kredit perdagangan, kredit penjualan, kredit pembelian. B. Kredit konsumtif, kredit produktif, dan kredit perdagangan. C. Buku kredit, kredit bersama atau kredit perorangan. D. Kredit produktif, buku kredit, kredit penjualan. Kira-kira mana yang benar teman-teman? Nah, jawabannya adalah B. Kredit konsumsi, kredit produktif, dan kredit perdagangan. Nah, penjelasannya ada di sini. Kredit produktif itu merupakan kredit atau pinjaman yang bertujuan untuk menghasilkan suatu hal,
baik penghasilan maupun aset. Kemudian kredit konsumtif merupakan kredit atau pinjaman uang yang dimaksudkan bukan untuk kebutuhan atau kegiatan yang menghasilkan, melainkan keinginan semata. Sedangkan kredit perdagangan adalah kredit yang diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki usaha di bidang perdagangan dan jasa, ya. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 3. Pertanyaannya adalah seperti ini. Produk bank sebagai produk penyaluran dana adalah A. Kredit, B. Tabungan, C. Giro, D. Deposito. Jawabannya adalah A. Kredit tentunya, ya. Ya, karena kalau kita lihat di sini bahwasanya produk bank itu ada 2. Pertama ada produk simpanan dan kedua ada produk penyaluran dana. Produk simpanan di sini seperti giro, deposito, tabungan, safe deposit box, dan produk penyaluran dana itu sendiri adalah kredit. Ada kredit modal, kredit konsumen, dan kredit investasi. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut soal nomor 4. Produk lembaga keuangan berikut adalah menjanjikan setelah pensiun setiap bulannya akan mendapatkan sejumlah dana. Lembaga keuangan tersebut adalah A. Dana pensiun, B. Koperasi, C. Asuransi, D. Pegadaian. Jawabannya adalah A. Dana pensiun, ya. Karena perusahaan dana pensiun merupakan perusahaan yang mengelola dana pensiun para pekerja. Perusahaan ini adalah perusahaan memberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Kemudian soal nomor 5. Di bawah ini merupakan kredit berdasarkan kegunaannya, yaitu A. Buku tabungan dan kredit investasi, B. Kartu kredit dan kartu debit dan kartu kredit, C. Kredit investasi dan kredit modal kerja, D. Kartu kredit dan kartu kerja. Kira-kira apa jawabannya? Nah, jawabannya benar di sini adalah C. Kredit investasi dan kredit modal kerja. Jadi berdasarkan kegunaannya, kredit itu dibagi menjadi 2, kredit investasi dan kredit modal kerja, ya. Kredit investasi di sini merupakan suatu utang atau pinjaman jangka panjang yang diberikan oleh lembaga perbankan untuk membiayai operasional bisnis tertentu. Sedangkan kredit modal atau kredit modal kerja merupakan program pemerintah yang hadir sebagai solusi yang ditawarkan bagi pelaku usaha yang kekurangan atau sedang membutuhkan modal. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Saya bacakan untuk teman-teman. Analisis yang digunakan untuk mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya adalah A. Prospek, B. Profitability, C. Purpose, D. Party. Ya, kira-kira apa yang benar ini? Ya, tentu yang benar adalah D. Party. Nah, kalau prospek itu gambaran mendetail atas peluang atau prospek usaha yang dijalankan oleh nasabah yang mengajukan pinjaman. Sedangkan profitability adalah kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Dan purpose itu berkaitan dengan tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Dan party pengertiannya adalah seperti pertanyaan pada soal nomor 6 ini. Kita lanjut soal nomor 7. Jenis kredit fasilitas committed facility merupakan salah satu sifat fasilitas bank yang secara yuridis memiliki sifat A. Bank harus memenuhi sesuai yang diperjanjikan, B. Bank tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi yang diperjanjikan, C. Bank dapat mengubah tanpa persetujuan nasabah, D. Dapat menangguhkan fasilitas yang diberikan kepada nasabah. Jenis kredit fasilitas committed facility. Jawabannya adalah A. Bank harus memenuhi sesuai yang diperjanjikan. Karena committed facility itu merupakan fasilitas yang secara yuridis bank berkewajiban untuk memenuhinya sesuai yang diperjanjikan, kecuali terjadi suatu peristiwa yang memberi hak kepada bank untuk menarik kembali. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan nomor 8. Kredit yang cara pelunasannya menggunakan sistem tanpa angsuran, maka cara pelunasannya adalah A. Dengan membayar keseluruhan, B. Dengan cicilan plus bunga, C. Dengan dicicil pokoknya saja bunganya belakangan, D.
dengan cukup membayar bunganya saja. Ya. Perhatikan pertanyaannya, kredit yang cara pelunasannya menggunakan sistem tanpa angsuran. Maka jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah D, dengan cukup membayar bunganya saja. Kenapa? Karena kredit yang cara pelunasannya tanpa angsuran, maka pembayarannya secara keseluruhan plus bunga terhadap kredit yang diperoleh nasabah tanpa cicilan. Ya, seperti itu. Pertanyaan nomor 9. Suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah saya ulangi, suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan oleh debitur merupakan pengertian dari A. Suku bunga tetap, B. Suku bunga mengambang, C. Bunga efektif, D. Bunga anuitas. Jawaban yang benar adalah C. Bunga efektif. Karena kalau kita lihat di sini bahwasanya suku bunga tetap itu adalah suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo. Suku bunga mengembang adalah suku bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Sedangkan bunga anuitas adalah metode perhitungan bunga yang mengatur jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayar agar sama setiap bulannya. Ya. Sedangkan bunga efektif penjelasannya seperti pertanyaan pada nomor 9 ini. Kita lihat soal nomor 10 atau soal nomor terakhir. Berikut yang bukan peranan kredit bagi perekonomian adalah A. Memperoleh laba, B. Meningkatkan pemerataan ekonomi, C. Menggerakkan dunia usaha, D. Menjaga stabilitas ekonomi makro. Jawaban yang benar untuk nomor 10 ini adalah A. Memperoleh laba. Ya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini bahwasanya peranan kredit dalam perekonomian adalah sebagai berikut. Ada 6 ya. Ya, kredit dapat meningkatkan efisiensi penggunaan uang. Kredit dapat meningkatkan efisiensi penggunaan barang. Kredit dapat meningkatkan arus peredaran lalu lintas uang. Kredit dapat menjadi alat stabilitas ekonomi. Kredit dapat berfungsi sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. Kredit dapat menciptakan daya beli baru bagi para debitur ya. Jadi secara keseluruhan bahwasanya peranan dari kredit ini adalah untuk memperoleh laba. Laba ini nanti yang digunakan untuk mengoptimalkan proses bisnis yang sedang dijalankan ya. Oke teman-teman, pada akhirnya selama kamu bersungguh-sungguh Tuhan tidak akan pernah menyanyiakan usaha serta doamu. Yakin dan percaya ketika teman-teman selalu berusaha maka teman-teman akan selalu bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang telah menonton video ini dan sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian TKB BUMN Batch 2 agar diberikan kemudahan dan hasil yang maksimal sehingga bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Adapun apa yang saya jelaskan dalam video ini mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran atau memberikan sedikit masukan yang nantinya bisa menjadi bekal teman-teman untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian nantinya. Akhirnya saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam semangat.